Jurang resesi. resesi. Iya. Gue setuju banget sama Bang Hotman. Iya. Karena kondisinya Indonesia bocor banget. Iya bocor. Jadi apa ya tuh regulasinya kan? Regulasinya, yang sistemnya. punya celah Teks 1, kepemilikan properti untuk asing. asing. Halo Kobiers, jumpa lagi pastinya dengan gua Albert dan pastinya Peter. hari ini kita akan ngebahas tentang kepemilikan properti terhadap asing. Oke, Bob Pitt. Aduh, belecetan gue jadi ini. Gara-gara ketemunya lu lagi. Yang lain sih. Masalahnya cuma kita berdua. Oh enggak lah, enggak berdua lah. Nanti kita bakal ada narasumber Iya, dong sekarang, pastinya. Sekarang ini kan lagi ke zaman Covid nih. Kalau kita sih berdua udah rapid nih ya. Udah. Kita udah rapid test. Udah Jadi rapid. kita aman nih. Iya. Kalau untuk ngobrol-ngobrol, kita bikin konten, kita udah aman. Iya, ngopi Nah, dulu. Bro, nah sekarang kan tadi kita ada sempet ngobrol lah di luar ya. Di luar ini nih, di luar frame. Nah, ada wacana kepemilikan asing terhadap properti di Indonesia. Ya. Kalau gua pribadi sih gua agak kurang setuju nih, Bro. Ya. Mungkin karena gua ngerasa bahwa gini, Indonesia adalah tanah tumpah darah gue nih, ceritanya nasionalisnya gua adalah. Nah, bagaimana kalau misalkan orang asing itu jadi punya tanah kita? Berarti secara nggak langsung tanah kita dijual dong. Iya. Iya dong. Kalau gue sih kurang setuju dari situ, segi situnya. Iya. Nah, kalau misalnya menurut lu pribadi gimana? Kalau gue sih setuju. Kenapa setujunya? Indonesia kan sekarang lagi dalam jurang resesi ya, menuju ke dalam jurang resesi karena apa kita lihat di kuartal ketiga, kedua kemarin udah negatif ya pertumbuhan ekonomi kita. Nah, menurut gua kenapa gue setuju dengan kalau ada wacana pemerintah untuk mengizinkan properti dimiliki oleh asing itu karena untuk menyelamatkan kita juga sih menurut gua ya. Kan tapi kalau menyelamatkan kayak gitu nggak mesti jual dong, Bro. Sewa juga bisa seperti yang sekarang ada di pemerintah bikin aturan bahwa 25 tahun mereka boleh menempati properti yang di Indonesia. Iya, benar. Ya. Nah, tapi kalau misalkan dijual ya sama aja nanti kasusnya sama yang sebelum-sebelum tuh yang katanya tanah kita dijual sama orang lain negara asing gitu loh. Itu kan jadi seperti itu dong. Tanah kita akhirnya kita ntar lama-lama karena investor luar asing punya kapital yang cukup besar atau keuangan cukup besar, akan habis kita. Kita akan jadi di negara kita sendiri kontrak dong. Ya. Kalau kayak gitu. Ya, kalau menurut gue kenapa gue setuju, tapi ada tapinya. Jadi ada tapinya. Pada saat keran investasi dibuka, itu kan ada kemungkinan, ada resiko ya pasti. Ada resiko di mana para asing ini akan mendominasi properti di Indonesia. Itu bagus buat ekonomi, ya kan? Bagus buat ekonomi. Tapi belakangannya yang lu bilang tadi kan, jadi kepemilikannya artinya nanti kita nggak sanggup beli kan nantinya. Iya benar. Nah, gua maksud gua kenapa gue setuju? Gua lebih setuju karena gini. Gue setuju dengan kebijakan pemerintah kalau misalnya sampai di approve ya gitu ya. Tapi dibatasi juga intinya. Sebatas di mana Indonesia? Iya. Ya, sekarang kita nggak bisa bohong lah ya. Gue agak sedikit belak-belakan lah ya. Ya, sorry kalau Kobiers kalau misalkan kalian nggak setuju dengan cara gue ngungkapin ini, sorry maaf nih. Gue nggak ada menyinggung siapapun di sini. Gue hanya cuma dari pendapat gue bahwa kalau seperti ini terus, emang sedesperate itu pemerintah, gitu loh, ya, untuk menjadi ibaratnya ngejual tanah tumpah darah kita sendiri. Iya kan, kalau dilihat ada wacana seperti itu berarti udah seperti itu sih. Wah gila dong, parah dong iya, pemerintah. Makanya gue bilang karena kalau memang udah nggak ada jalan lain dengan menggunakan jalan keluar seperti itu, menurut gue yang dibatasi adalah regulasinya itu tadi itu. Jadi misalnya pemerintah izinkan untuk asing memiliki misalnya produknya apa ya kan, khusus apa aja, dan dibatasi juga kepemilikannya kan, ibaratnya gitu berapa persen, berapa syarat-syaratnya lah agak-agak dipersulit lah gitu loh, nggak semuanya bisa gitu. Sama aja dong, kalau dipersulit sama aja ntar juga keran investnya berkurang dong, Bro.
karena kesulitan yang dibuat oleh aturan-aturan itu sendiri? Enggak, misalnya contohnya khusus apartemen, gitu kan? Karena kan memang pemerintah wacananya khusus apartemen, gitu kan? Karena apartemen kan HGB, Guna bangunan. Iya, guna bangunan. Okay. Ya itu dia maksudnya. Setuju dengan dibatasi hal-hal yang seperti itu, regulasinya nggak terlalu dibebasin banget lah, khusus hanya untuk bisa beli HGB. HGB kan artinya kan bukan hak milik jatuhnya. Hak milik ya kan. Dan artinya tanahnya kan berarti tetap bisa dimiliki untuk orang lain. Orang lain juga bisa beli gitu kan, nggak semuanya propertinya bukan berdiri di atas tanah yang benar-benar pure milik dia gitu maksud gua. Apa nggak jadi ambigu, bro? Soalnya kayak gini, lu bilang gini, apartemen misalkan jadi cuman hak guna bangunan. Yang sama aja sama sekarang. Yang sekarang kan hak pakai doang. Ya, jadi asing bisa membeli ya, bukan memiliki ya. Jadi konsep yang sekarang membeli berarti bukan memiliki nih. Iya. Beda loh. Iya. Beda, memiliki dan membeli itu beda. Kalau memiliki berarti menjadi hak milik pribadi. Karena gue begini. Suatu barang itu. Iya, jadi membeli itu ya memang benar berbeda. Jadi makanya gue bilang kenapa? Karena nggak usah tanggung-tanggung. Karena di Bali itu sebenarnya bisa. Gue ada informasi dapat dari Hotman ya, Hotman Paris itu. Hotman Paris bilang kalau di Bali itu sebenarnya yang beli properti itu bukan orang-orang Indonesia. Jadi di balik orang Indonesia itu ada pembeli asing. Jadi cuma pinjem nama nomini. Gitu. Oke. Sebelumnya kalau Bang Hotman, maaf kalau kesebut. Iya, Bang. Kalau salah mohon maaf Bang Hotman sebelumnya. Kalau itu boleh dibenarkan. Iya. Kalau misalnya salah kata-katanya boleh dibenarkan nih. Iya, karena agak sensitif nih, Bro. Kenapa gua bawa Bang Hotman? Karena Bang Hotman sudah angkat itu ke IG-nya dan gua punya provennya gitu, faktanya. Oke. Kalau misalnya kayak gitu boleh nanti kita akan kasih cuplikannya sedikit. Iya. Ya. Atau linknya nanti, link beritanya. Boleh diklarifikasi di sana ya. Di situ Bang Hotman udah keluar bilang ini sebenarnya kita nih yang dia menyentil sistem hukum kita. Di mana sebenarnya pemilikan properti di Bali itu diduduki banyak sekali sama asing yang meminjam nama pribumi. Gitu. Karena kita punya celah hukum di situ dan Bang Hotman nunjukin. Oke. Kalau seperti itu kan tapi tetap aja, Bro. Maksudnya kalau misalnya kayak gitu kan tetap rakyat Indonesia yang punya. Whatever itu duitnya cuman minjem nama, tapi kan atas dasar hukumnya tetap aja orang Indonesia dong. Untungnya uangnya itu balik ke sana. Balik ke asing. Jadi profitnya tuh bukan ke orang Indonesia, artinya uangnya untungnya ke asing. Jadi dia beli properti disewakan, uangnya lari ke dia simpan duitnya bukan di Indonesia. Iya. Di luar. Betul. Untuk masalah bisa bicara bisnisnya gue setuju kayak gitu. Iya. Kurang oke lah. Jadi kenapa nggak tanggung-tanggung? Ya makanya gue setuju kenapa nggak tanggung sekalian beli aja daripada lu dibegoin secara diam-diam, sistem hukum lu diakalin, ya sekalian aja dibuka. Gitu maksud gua. Jadi gue punya cara berpikir gue seperti itu. Kenapa lu nggak tanggung-tanggung buka aja sekalian tapi dibatasi secara hukum gitu loh, ya kan? Yang terjadi sekarang kan ditutup tapi sistem hukum kita di bidang undang-undang agraria atau kepemilikan properti itu diakalin sama asing gitu loh. Itu maksud gue. Jadi kenapa nggak sekalian kita buat aja dilegalkan tapi dibatasi. Itu kan bicara high-rise building ya, maksudnya bicara apartemen ya. Yang di Bali itu villa, kondotel, villa-villa. Landed berarti jatuhnya. Ya, itu landed. Di Bali mana ada apartemen sih? Iya, nggak boleh tinggi. Nggak boleh tinggi. Nggak boleh tinggi. Makanya namanya kondotel, nggak boleh. Iya, boleh kondotel. Tinggi. Gitu jadinya. Udah mulai ini juga ya, maksudnya secara pribadi gue sebagai rakyat Indonesia ya. Iya. Worry juga lah. Iya. Kalau dalam keadaan kayak gini gue ngerasa khawatir juga keadaannya, soalnya udah krisisnya semakin parah jadi. Iya, makanya gue bilang gue setuju karena ya dibuka kerannya tapi diawasi benar-benar gitu kan. Misalnya gini, lu boleh memiliki apartemen di sini, apartemen di properti di Indonesia, tapi juga pakai jangka waktu juga gitu loh, sama aja sih sebenarnya, tapi ya kan sama aja kan pakai jangka waktu kan. Ya, tapi kan lu bisa memiliki gitu lo pakai nama lu gitu. Sementara waktu tapi sementara waktu juga. Tapi beda kalau pada saat lu nggak memiliki yang diakalin sama Indonesia, diakalin orang asing itu kan itu kayak misalnya lu kalau
gua nih orang asing mau beli properti Indonesia, jadi gua cuma pinjam nama lu aja, uangnya dari gua gitu loh. Jadi dalam itu namanya nomini, dalam istilah nomini ya, pinjam nama lah. Nah di situ propertinya dimiliki oleh lu, tapi lu tidak berkuasa untuk memperjualbelikannya gitu. Karena sebenarnya uangnya itu dinotariskan lagi, itu sebenarnya uangnya bukan punya lu. Jadi dia bikin surat lagi, perjanjian di notaris yang menyatakan bahwa itu aset properti bukan punya lu, jadi lu nggak punya hak untuk memperjualbelikan. Ada notarisnya lagi tuh, di situ dia ada. Undang-undangnya boleh itu kayak gitu? Boleh kan, boleh pinjam nama di situ. Nah, makanya itu celahnya itu yang Bang Hotman sampaikan. Oke, tadi kita sempat bahas ya sedikit masalah Bang Hotman ini punya itu. Boleh lu kutip gak, bro? Lu ngambil dari mana ini? Yang tadi itu? Gue sebenarnya lihat itu langsung di IG-nya Bang Hotman, dia komplain lah, marah-marah tentang kita punya sistem hukum yang punya celah dan dikoreksi sama Bang Hotman. Karena di situ ada celah asing untuk bermain di kita dan menghindari pajak. Nah ini gue baca, yang ini ada sumbernya di DDTC News, ya kan, Trusted Indonesian Tax News Portal. Jadi ini justru berita teks tentang pajak khusus untuk pajak. Tapi sebenarnya ini berita isu lama nih. Ya, 22 Februari 2018. Itu diangkat di Februari 2018. Iya, 2018. Jadi kita cuma pengen ya sharing dikit atau ngobrol-ngobrol santai juga untuk pembicara masalah teks ini. Ya, oke. Iya. Jadi gue kutip ya, menurut Bang Hotman itu negara rugi karena hilangnya potensi penerimaan pajak karena aset tersebut bebas diperjualbelikan di luar negeri dalam bentuk saham aset gitu. Aset Indonesia diperjualbelikan di negara asing. Iya. Jadi kalau Bang Hotman bilang gini, mereka buat holding company di Hong Kong dan melakukan transaksi puluhan kali dengan aset karena aset dikonversi menjadi bentuk saham. Oke. Analogi tahu ya, nanti gue jelasin. Berapa negara rugi sampai triliunan karena sekali transaksi itu ada pajak akta jual beli sebesar 7,5% yang tidak dibayar. Wow, katanya dia. Mantap. Bang Hotman. Jadi tadi gue coba sedikit jelasin. Berapa? 7,5%. 7,5%? Iya, dari total. Misalnya kalau lu punya kurang lebih segitu lah ibaratnya. Bocornya gila-gilaan ya berarti ya? Banget bro, makanya. Pantesan segini-gini aja harusnya. Makanya. Ya. Aduh, gua agak miris sih denger ini sih sebenarnya. Iya, agak miris banget. Daripada lu setuju kan, lu nggak setuju kan, lu tutup di kita, akhirnya mereka punya celah tuh. Mendingan sekalian aja lu beli tapi lu bayar pajaknya gitu. Maksud gua kenapa? Soalnya gini, balik lagi sih, bro. Kalau masalah kayak gitu, balik lagi ke rasa orang Indonesia, sebagian segelintir lah. Ya. Beberapa dari orang Indonesia itu ya money oriented banget. Iya. Money oriented banget gitu loh. Iya, ya. Tapi kalau gue pribadi balik lagi masalah itu, gue tetap bilang enggak. Iya. Gue tetap bilang enggak. Iya. Gitu loh. Makanya kenapa gue setuju. Gue setuju banget sama Bang Hotman. Iya. Karena kondisinya Indonesia bocor banget. Iya, bocor. Jadi apa yang tuh regulasinya kan? Regulasinya, sistemnya yang punya celah. Berarti sistemnya harusnya bisa dibenerin lagi untuk masalah itu. Harusnya. Bukannya kita memberi peluang, harusnya. Ya makanya tadi gue bilang gue setuju, mendingan secara legal bisa diperjualbelikan, diizinkan, tapi dia bayar pajaknya tuh yang 7,5% itu. Tapi dengan syarat tetap orang Indonesia yang mempunyai dong. Enggak, ya asing beli, kan asing ngumpet akhirnya beli. Ya, tapi menghindari pajak itu. Iya, tapi sekarang tetap orang Indonesia dengan kondisinya ada di notaris, ada perjanjian jual beli untuk itu, tapi tetap kita punya pajak yang 7,5% juga dong. Kalau dibeli asing sama aja dong. Lama-lama akhirnya akan banyak juga. Kita tutup itu, si asing nggak bisa beli kan. Akhirnya asing diam-diam pakai cara licik yang tadi beli dan kita kehilangan 7,5% pajak tadi itu. Maksud gua dia bisa beli tapi lu bayar 7,5%-nya gitu loh. Intinya gitu. Kan ada pajak yang harus dibayar. Gitu. Maksud gua itu, daripada lu ngumpet-ngumpet ya kan. Kita rugi, bocor nih, ada bocor di pajak kita nih yang dia nggak bayar, triliunan itu men. Ya kan, mereka bebas itu sebagai dia klaim asetnya dia di luar sana, dia bikin holding company kata Bang Hotman tuh ya tadi jelasin tuh. Mereka pakai asetnya dia itu sebagai saham yang di sana diperjualbelikan. Asetnya dia itu dia ada di Indonesia, ya kan? Coba harusnya kan mereka bayar pajak itu 7,5% itu. Yang itu yang leakingnya itu yang bikin gue kesel adalah jumlahnya jadi banyak itu triliunan. Nah itu
maksud gua kenapa daripada lu umpet-umpetin, mereka diam-diam bocorin kantong lu yang isinya duit, mendingan ya sekalian aja lu izinin. Iya, lu mau ambil properti tapi lu bayar. Gitu. Tapi apa dengan kayak gitu yang tadi konsep pertama itu tetap akan nggak bisa berjalan? Apa? Bisa aja dong diam-diam tetap berjalan. Yang tadi Yang di bawah tangan untuk pembeliannya. Ya, bisa itu bisa tetap berjalan dong. Jadi itu dia melakukan itu, asing itu melakukan itu karena nggak diizinkan. Oke, kalau misalkan diizinkan. Ya, kalau misalkan diizinkan nih bicaranya ya. Iya. Apa itu bisa menjamin bahwa kebocoran itu tetap nggak ada, Iya, akan hilang? Iya, justru menjamin itu. pasti. Jamin pasti hilang. Kalau bukan yang gue jamin pasti hilang ya. Maksudnya gimana ya? Jadi kan mereka mengurangi kali. Ya, menghindari potensi. Jadi kalau misalnya dia kan menghindari pajak tuh karena nggak boleh kan, ya kan? Akhirnya dia ada bocor tuh pajak 7,5%, karena nggak boleh dia pakai nama lu. Iya. Tapi kalau gue diizinkan ya gue pakai nama gue, ya kan? Gue bisa beli nih, dan artinya gue bisa beli terus gue harus bayar. Ya kan AJB-nya kan, ada bayar pajak kan, gue bayar. Jadi gue bisa pakai aset itu untuk diperjualbelikan, sah, kita tahu tuh itu dipakai, tapi gue tetap bayar 7,5%. Daripada nggak boleh, ya kan? Tadi gue pinjem nama lu ke negara Indonesia ini kerugiannya lebih banyak jatuhnya. Iya. Oke. Nah, tugasnya PR-nya adalah bikin regulasi tadi itu lagi supaya ya itu tugasnya para anggota DPR, para anggota dewan ya, yang bikin, mohon diperhatikan untuk regulasi ini ya, supaya Indonesia juga nggak bocor-bocor terus lah ya. Iya, itu kan yang bikin Hotman kesel kan, dan gue juga sebenarnya kesel begitu tahu. Iya, gila banget. Gue juga dengernya barusan, wah agak-agak ini nih gue nih. Iya lah kan, lu gila aja gitu kan, Indonesia kehilangan pajak tapi dia kejar kita pajak kan. Indonesia kan kejar kita pajak. Berarti kan? Kalau misalnya bisa dibilang tadi yang balik lagi seperti awal bahwa Indonesia nggak sedesperate itulah bro. Indonesia nggak sedesperate itu berarti bicaranya. Berarti emang itu ada kebocoran di sistemnya sendiri, bahwa ada peluang change bahwa orang untuk mengambil celah itu supaya tidak bayar pajak. Berarti bukan desperate jatuhnya. Indonesia nggak desperate. Nah, maksudnya tadi yang pertama kan karena kita memang udah jalan jurang resesi ya kan. Iya, kalau jurang resesi ya oke lah, gue bisa terima lah. Untuk bisa lebih banyak lagi uang masuk ke Indonesia ya salah satu caranya itu tadi kenapa pemerintah punya wacana ke situ kan. Jadi dia tuh berpikir, wah yang bisa cepetin uang masuk ke Indonesia kan dengan cara membuka keran tadi. Keran yang tadi dibuka ya ada risikonya kan. Ya kan ada misalnya keran properti investasi asing dibuka untuk pemilikan di Indonesia. Ya, ada resiko pasti di situ. Betul. Ya kan, itu gimana anggota dewan aja nanti mau bikin meminimalisir kerugiannya dari regulasi itu gitu. Tapi paling tidak dengan cara membuka itu kebocoran dari pembayaran pajak tadi itu bisa teratasi. Mungkin lebih diminimalisir lah ya. Minimalisir lah. Bocoran pasti akan ada lah ya. Tinggal bikin regulasi tambahan misalnya. Regulasi tambahan yang bakal nggak terlalu banyak memberi kebebasan misalnya, tapi artinya ya itu PR-nya mereka lah. Ya itu para ahlinya lah ya. Yang nanti akan merumuskan itu semua. Ya, kita cuma nunjukin aja ada leaking di situ. Ya, oke. Gitu. Oke, Kopiers, hari ini perdebatan cukup asik gitu. Tapi lu tetap nggak setuju? Tetaplah gue nggak setuju untuk masalah itu lah. Indonesia mah tetap gua mesti Indonesia punya Indonesia, rakyat Indonesia harus Indonesia punya. Lalu gue tambahin lagi, gue setuju, cuman dibatasi aja waktunya. Misalnya dikasih waktu ya kan sampai tahun 2025 lah properti ya kan, dipilihin juga propertinya kan cuman buat apartemen doang gitu. Jadi yang di atas tanah HGB kan itu kan artinya mereka nggak bisa memiliki juga itu tanahnya gitu, karena pemilikannya bersama, gitu kan? Betul. Dia kan gitu kan? Itu pinter juga sih. Iya, makanya pemerintah kan bilangnya hanya untuk apartemen. Dan Hotman juga bilang di IG-nya dia, wow, asing udah bisa, ada wacana asing mau bisa diizinkan beli oleh pemerintah, apartemen akan harganya naik. Apartemen udah pasti harganya naik karena asing akan bisa beli, diberi bisa kesempatan memiliki, lah ya, untuk memiliki apartemen itu sendiri gitu. Oke, Kopiers, hari ini kita ngobrol-ngobrol cukup seru juga sih. Ya, seru juga ini. Dan ini banyak pengetahuan lah untuk gue pribadi, untuk secara ini inputan untuk tahu namanya teks dan macam-macam lah ya. Yang ada kebocoran di mana aja. Oke, kalau seperti itu semuanya gue balikin, sama Peter balikin untuk
kalian Kalian cerdas di kubu mana, setuju atau nggak Iya. setuju? Itu Nanti terserah. kalian boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah, tapi ini hanya sekedar obrolan ngopi. Iya. Bener nggak? Kita ngopi-ngopi santai, Iya, ngopi kita santai. ngobrol, mungkin ada bisa berbagi pengetahuan yang lebih menambah mungkin, atau yang kalau misalnya bagi kalian kurang berkenan, itu balik kepada kalian sendiri. Oke? Kalau gitu, sampai di sini dulu konten kopi. Gua Albert, Gua Peter. see you.